Perkenalkan diri, nama saya Firly Ardila dengan NIM 181420010 dari kelas Perbankan Syariah A semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Aset dan Liability Bank Syariah. Baiklah, langsung saja pada soal yang pertama, yaitu sebutkan minimal 2 permasalahan yang dihadapi Bank Syariah terkait imbas yang dirasakan oleh Bank Syariah dalam pergerakan perekonomian di negara di masa pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu hal melemahnya sektor perbankan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa bank syariah itu berbeda dengan bank konvensional karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil pada salah satu akad yang digunakannya. Namun dengan kondisi ekonomi pada masa pandemi ini mengakibatkan para nasabah mengalami penurunan pendapatan yang menyebabkan terlambat juga penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Nah, ada permasalahan yang dihadapi Bank Syariah pada saat ini. Yang pertama yaitu penyaluran pembiayaan. Yang kedua yaitu rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing. Yang ketiga yaitu lemahnya sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan industri lainnya yang berpengaruh pada perolehan dari simpanan dana pihak ketiga dan pembiayaan pada bank syariah. Langsung ke soal yang kedua, yaitu strategi kebijakan apakah yang harus diambil oleh pihak manajemen aset dan liability bank syariah untuk menanggulangi masalah-masalah yang telah dipaparkan pada jawaban sebelumnya. Yang pertama yaitu strategi kebijakan dalam penyaluran pembiayaan dengan dilakukannya diversifikasi pembiayaan. Apa sih diversifikasi pembiayaan? Nah, diversifikasi pembiayaan ini merupakan implementasi dari kebijakan pembiayaan yang dapat dilakukan oleh bank syariah dengan tujuan untuk meminimalisir risiko pada bank syariah. Diversifikasi pembiayaan dapat dilakukan berdasarkan sektor ekonomi, jenis akad, dan penggunaan pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah. Dengan mendiversifikasi pembiayaan ini, Bank Syariah melakukan diversifikasi risiko dengan cara menyalurkan pembiayaan dalam berbagai dimensi, antara lain jenis usaha, jenis produk, jenis minoritas, atau lokasi. Nah, yang kedua yaitu strategi kebijakan yang harus dilakukan Bank Syariah dalam rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing. Dengan membentuk organisasi manajemen aset, memberi insentif pada bank, dan melakukan pendekatan kepada nasabah agar segera melakukan pembayaran hutang. Selain itu, kebijakan untuk meminimalkan dampak COVID-19 ini dengan kebijakan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 atas penerbitan POJK nomor 11 POJK 3 2020 dengan restrukturisasi pembiayaan. Nah, restrukturisasi pembiayaan ini memberikan kelonggaran untuk melunasi pembayaran hutang dengan memberikan keringanan berdasarkan penilaian dan kesepakatan dengan bank. Dengan ini, bank dapat melakukan restrukturisasi sehingga NPF-nya itu bisa ditekan. Yang ketiga yaitu kebijakan bank syariah terhadap sektor UMKM atas Peraturan POJK nomor 11 POJK 3 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019. Nah, kebijakan yang diambil yaitu dengan memberikan kelonggaran kredit usaha mikro dan usaha kecil yang mencakup kebijakan penilaian kualitas pembiayaan dan kebijakan relaksasi pembiayaan bagi para pelaku usaha UMKM yang bertujuan untuk meringankan beban nasabah dalam membayar setorannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.